Jadi Wahabi membuat bid'ah di undang-undangnya. Lalu hasil undang-undang yang mereka buat sendiri menghukumi orang yang lain. Ini udah di bumbu dia bertekak, di daging dia tak masalah. Ini adalah masalah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Kita sepakat nggak? Sepakat. Wahabi sepakat nggak? Sepakat. Maksudnya jangan, kalau memang iya bilang iya, kalau enggak jangan ada fitnah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Kita Wahabi sepakat nggak? Sepakat. Dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Ya, berarti Wahabi sepakat, kita sepakat. Saya baca lagi Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu. Kita sepakat nggak dengan Wahabi? Sepakat. Sama kita. Nah, kemudian Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak pantaslah bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kita mau Wahabi sepakat nggak? Kayak ini sepakat. Nah, kita lihat lagi dalam surat Taubah. Nah, man yuhadidillah wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya dan kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Sepakat nggak? Sepakat. Lalu kita baca lagi ayat yang lain. Wa ma atakumur rasul fakhusuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan Nabi kepadamu terimalah, apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Kita sepakat nggak dengan Wahabi? Nah, di sini enggak. Di sini kita beda Wahabi. Kalau kita wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang dilarang Nabi tinggalkan. Wahabi lain, yang enggak dikerjakan Nabi tinggalkan. Nah, di sini bid'ah pertamanya. Ya. Ini kalau cerita bumbu tadi, ini bukan cerita bumbu, ini cerita daging. Apapun yang didatangkan Nabi ambil. Dah. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Coba dengar itu di di dakwah-dakwah Wahabi. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Cocok nggak dengan ayat ini? Ya. Nah, di sini udah beda. Maka dia hukumkan setiap yang Nabi nggak bikin, nggak boleh kita bikin. Innallaha wa malaikatahu sebelum azan tak boleh. Kenapa? Karena Nabi tak bikin. Zikir berdoa berjamaah setelah sholat tak boleh, karena Nabi nggak dibikin. Pertanyaannya, dia duduk di ayat apa duduk di kalamnya sendiri? Kalau duduk di ayat yang tidak melarang Nabi tinggalkan, ternyata dia tidak duduk di situ, tetapi dia buat statement sendiri. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Lalu dihukumilah orang lain yang apabila pekerjaannya tidak pernah dikerjakan Rasul. Kalaulah ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul, ternyata tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah usul, kaidah dalam larangan-larangan Nabi. Perbuatan itu benar nggak menurut ayat ini? Benar, tapi karena mereka sudah melenceng duluan, duduk di sini bikin patok sendiri. Islam yang benar adalah kami. Siapa yang bertentangan dengan kami berarti dia Islamnya tak benar. Kita berdasarkan Quran dan hadis. Kata Quran yang dilarang tinggalkan. Kata Wahabi yang tak dibuat Nabi tinggalkan. Macam mana kita mau berdamai? Misalnya ada polisi. Nah, undang-undangnya kalau ada SIM, ada STNK itu bebas, berarti nggak ada masalah. Lalu ada orang bawa kereta, nggak ada kaca spion sebelah, lalu mau ditilang, katanya ini melanggar. Padahal di undang-undang tak ada.
Ya. Begitu tak terima, katanya tak patuh. Macam mana? Yang melanggar undang-undang yang nggak pakai kaca spion sebelah atau polisi tadi. Nah, yang bid'ah, ya kan? Yang bid'ah orang yang apa namanya wirid tadi yang tak dicontohkan Nabi, atau Wahabi yang berdiri di sebelah ayat. Saya kasih contoh lagi. Dulu kata Nabi, kularang kalian ziarah kubur. Boleh nggak ziarah kubur? Tidak. Nggak boleh, kan dilarang. Sekarang kata Nabi, ziarahlah. Boleh nggak? Boleh. Kalau dulu nggak boleh. Tapi Ustaz, mana ada tapi? Nabi bilang tak boleh ya tidak boleh. Beginilah Ustaz, nggak usah kau menghayal, nggak usah kau ngeyel. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, titik. Patuh aja kau sama Nabi. Tapi nggak ada tapi tutup tapi itu tak boleh. Sekarang kata Nabi, ziarahlah. Boleh nggak? Boleh. Datang Wahabi bikinnya aturan. Kalau mau ziarah jangan dikhususkan waktunya. Maka dari kalimat itu, ziarah menjelang Lebaran kena, ziarah menjelang Ramadan kena. Mengkhususkan waktunya. Jadi yang bid'ah yang ziarah menjelang Lebaran, atau Wahabi yang mengatakan tak boleh mengkhususkan waktunya tadi. Bagaimana kita mau berdamai? Lalu dituduhnya ini tidak ikut sunnah, padahal dia yang keluar dari Al-Quran. Kan ini yang terjadi di kita sekarang. Kapan Nabi bikin? Kapan Nabi bikin? Kan itu aja. Kapan Nabi bikin? Kalau sempatlah dikembalikan semuanya kepada perbuatan Nabi, Abu Hurairah kena karena menggunakan biji tasbih. Istri Nabi kena karena menggunakan. Lalu dibikinnya di bahasa propaganda. Kau ikut Nabi apa ikut istrinya? Dilaga. Memangnya istri Nabi tak ikut Nabi? Ini yang terjadi sekarang. Kita kadang-kadang jarang menyadari. Kemudian kita lihat di bid'ah. Bid'ah. Kalau kita lihat lafadznya kullu bid'ah dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Kalau seluruh ada nggak kecuali? Nggak ada. Nah, maka orang-orang setiap kali Nabi nggak bikin, mereka bilang itu bid'ah. Maka seluruh bid'ah sesat. Seluruh sesat masuk neraka. Maka seluruh abu-abu pimpinan dayah di Aceh ini, kita bicara di Aceh, nanti kalau kita bicara di Padang lagi kita bikin kan gitu. Seluruh apa namanya seluruh pimpinan dayah ini rata-rata bid'ah semua ini. Ya, bid'ah semua. Berarti masuk neraka semua. Maka diperangi ulama-ulama, jangan kau ngaji sama dia. Nah, jangan macam-macam lah. Nah, kita sudah tadi sepakat dengan ayat yang diberikan Nabi, terima kan gitu. Pertanyaannya, apakah hadis tentang bid'ah itu satu-satunya itu tadi? Cuma itu aja. Pokoknya kullu man apa namanya? Kullu bid'ah dhalalah. Kullu bid'ah dhalalah. Apakah hadis cuma itu? Coba kita lihat man ahdasa. Tadi kullu muhdas bid'ah. Kalau kita tengok hadis yang pertama, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-ada bid'ah, tanpa kecuali. Satu aja yang diada-ada bid'ah. Kan begitu hadis pertama. Dari Nabi apa enggak? Dari Nabi. Pertanyaannya, apa ini ada yang dari Nabi? Karena ayat tadi mengatakan yang dari Nabi kau terima. Maka lihatlah syarat-syarat hadis diterima atau tidak. Dah, ini oke, kita terima seluruh bid'ah sesat, seluruh yang diada-adakan bid'ah. Berarti setiap yang diada-adakan. Ini. Yang kedua, man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada. Ini juga hadis. Yang telah mengada-ngada. Fi amrina, dalam urusan kami. Nah, ternyata di sini dibagi. Mengada, tadi di sini nggak dibagi. Mau amrina, mau nggak amrina, pokoknya setiap yang diada-ada bid'ah. Mobil-mobil bid'ah kalau kita lihat kalimat ini.
Tapi di sini dibagi siapa yang mengada-ngada fi amrina dalam urusan kami ini. Nah, berarti urusan agama, keluarlah mobil, HP, keluarlah dia karena bukan urusan agama. Maka apa namanya? Fi amrina haza. Ma sesuatu laisa minhu yang tidak ada darinya. Tadi man ahdasa dibagi fi amrina. Yang bukan amrina berarti nggak termasuk. Yang amrina dibagi lagi malaisa minhu, sesuatu yang nggak ada darinya fahuwa raddun. Jadi yang raddun itu yang mana? Yang mana raddun? Yang malaisa minhu. Baru kita tanya, ada orang azan sebelum azan baca innallaha malaikatahu. Kata Wahabi itu nambah-nambah azan. Saya bilang kok mana ada nama-nama azan? Kalau nambah azan kalimat azan ditambahi. Ini kan baca sebelum azan. Dari mana kalimat tambah itu datangnya? Nah, dah. Terus kata Nabi, kata Wahabi, ini yang diada-adakan bid'ah, pakainya hadis ini. Sedangkan di sini siapa mengada-ngada dalam urusan kami yang nggak ada darinya ditolak. Nah, wa ngapain tadi sebelum azan? Tapi baca innallaha malaikatahu. Loh, wah mengada-ngada. Ya iya memang mengada-ngada. Dalam urusan agama apa enggak? Dalam urusan agama sesuatu yang ada darinya apa yang tidak ada darinya? Yang ada darinya yang kubaca innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu kan Quran, ada darinya. Yang dibilang Nabi yang enggak ada darinya. Di sini tak dibagi, di sini dibagi. Ini dari Nabi, ini dari Nabi. Kata Allah yang dari Nabi kau terima. Kenapa yang ini aja kau angkat, yang ini kau tutup? Kalau kau yang ini kau angkat, artinya kau robah. Kan begitu. Nah dari sini saya mengatakan adanya bid'ah hasanah. Karena yang dikatakan yang nggak diterima, yang tidak ada dari Nabi, yang tidak ada dari agama. Yang ada dari agama boleh. Buat dari mana? Wirid. Oh wirid, iya. Nah, mengada-ngada apa enggak? Mengada-ngada. Dalam urusan agama apa enggak? Dalam urusan agama. Wah baca apa? Ya baca Yasin. Nah pertanyaannya itu ada nggak dari agama? Ya ada lah, kan Yasin yang aku baca, bukan Indonesia Raya. Loh kalau gitu bagaimana? Ya diterima. Kata Wahabi nggak diterima. Lalu bagaimana cara memadukan hadis ini tadi? Yang ini mengatakan seluruh, yang ini mengatakan dibagi lagi. Ini kan sama dengan ayat Allahu allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan untuk kalian apapun yang ada di bumi ini semuanya. Berarti babi-babi pun boleh. Ada ayat yang lain diharapkan bagimu pakai darah daging babi. Seluruh yang ada di bumi boleh kecuali pakai darah daging babi. Seluruh yang diada-adakan bid'ah kecuali yang tidak ada dari apa yang ada dari agama. Jadi di sini kita udah beda. Jadi Wahabi membuat bid'ah di undang-undangnya. Lalu hasil undang-undang yang mereka buat sendiri menghukumi orang yang lain. Ini udah di bumbu dia bertekak, di daging dia tak masalah. Ini masalah. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kita mau damai? Ada Wahabi mengajar, ibu-ibu hadir. Nah, ibu-ibu jangan suka ziarah kubur, karena perempuan ziarah kubur dilaknat. Loh, kenapa gitu Ustaz? Ya iyalah, coba baca hadis itu. La'anallahu suwaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita ziarah kubur. Kalau udah laknat nggak mungkin nggak dosa. Macam mana menghubungkan antara laknat sama nggak apa-apa? Berarti nggak boleh saya, nggak boleh. Ada Ustaz sana ngajar Fathul Mu'in, dia bilang boleh. Itu Ustaz bid'ah. Langsung vonis. Ustaz bid'ah. Jadi bagaimana? Jangan dengarkan kajinya. Suamiku ngaji di sana, bilang sama suami ibu berjihad, bilang sama suami, itu kaji bid'ah. Kalau Nabi sudah bilang apa namanya laknat, mana mungkin saya sebagai ustaz yang bukan siapa-siapa saya bilang boleh. Jadi ustaz-ustaz ulama yang bilang boleh, itu bid'ah semua. Ya, yang ngaji ibu-ibu masih ada yang bisa menyanggah. Coba ada buku di situ. Akan bikin pertanyaan, Ustaz, boleh saya bertanya? Oh silakan. Apakah hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur satu-satunya hadis yang Ustaz baca tadi?
Apakah hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur satu-satunya Ustaz bilangkan tadi? Hingga tak ada lagi hadis yang lain, sepotong pun tak ada. Itulah cuma info tentang ziarah kubur bagi perempuan laknat. Habis. Oh nggak tahu aku. Kalau nggak tahu kenapa cepat kali ketok palu? Oh ada, kenapa nggak bilang? Hadis Bukhari yang Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kubaca ketika aku hendak ziarah kubur? Apa jawab Nabi? Oh jangan Aisyah, nanti kau dilaknat gitu. Kata Nabi, ucapkan salam, berarti boleh nggak? Apakah Nabi mengatakan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, ucapkan salam, apakah Nabi sengaja menyebut Aisyah supaya dilaknat gitu? Nggak mungkin. Ini menunjukkan boleh. Lalu bagaimana? Makanya perlu ulama untuk menjelaskan ini bagaimana. Laki-laki ziarah kubur itu hukumnya sunat, perempuan ziarah kubur hukumnya makruh. Harusnya haram karena ada hadis tadi. Tapi ada hadis ini. Harusnya sunat karena hadis ini. Tapi ada hadis tadi. Maka ini masalah furu', jadi khilafiyah. Jangan diangkat menjadi ini masalah akidah. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi. Nah, jadi bagaimana kita mau damai? Bagaimana kita mau damai? Saya pegang satu polisi mengatakan kalau kaca spion tak ada, nggak kena tilang. Pegang satu polisi tadi, oh kalau nggak ada kaca spion kena tilang. Baru saya tanya undang-undang aslinya mana? Undang-undang aslinya nggak apa-apa. Loh berarti yang nggak patuh kepada negara, polisi yang bilang tadi kena tilang apa saya? Nah, ini sekarang yang terjadi. Ini sebagai contoh, bukan bilangkan polisi. Polisi pun nggak baik semua, kan gitu. Nggak baik semua, masih ada yang nakal. Manusia ini kan begitu. Ya, tak betul bagi Ustaz kadang-kadang ada juga sekali. Jadi ini yang bagaimana kita mau sama. Nah, saya sholat pakai usolli, dibikin kayak bahasa tadi. Nah, itu nambah-nambahin. Ini bid'ah. Baru dikaitkan sama hadis ini, setiap bid'ah setiap sesat masuk neraka. Berarti kan setiap kali saya sholat, setiap kali saya menjerumuskan diri ke dalam neraka. Saya wirid neraka, saya kunut subuh neraka, doa berjamaah neraka, semuanya neraka. Makin taat saya, makin banyak celah saya masuk neraka. Nah, ada orang yang tak taat, wirid enggak, berarti kan enggak ada celah masuk neraka. Kunut enggak, semayang pun enggak, apanya enggak ada celah. Maka kita lihat wajah Wahabi lebih cemberut kepada kita yang taat tapi melakukan versi bid'ah menurut mereka ketimbang yang tidak ibadah sama sekali. Dan itu fakta. Ini yang terjadi. Bahkan dosa bid'ah itu di bawah dosa syirik, di atas dosa haram. Ada orang minum tua cuma haram pribadinya. Jangan dengar ya di Jawa ngomong bagaimana pribadinya. Tapi kalau orang berbuat bid'ah,